Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menumbuhkan keyakinan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, keyakinan untuk sembuh dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sedikit-sedikit menghilang ya. Nah itu teman-teman ya, saya katakan wajar ya, karena memang kita merasakan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu rasanya tidak nyaman, kemudian temponya itu ya sangat panjang sekali. Nah itu teman-teman, jadi hal yang sangat wajar kalau seandainya keyakinan kita itu kadang selalu hilang. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami keyakinannya itu sedang turun, tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, keyakinan kalian akan semakin besar lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah saya share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya lagi teman-teman ya, kalian juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biasanya keyakinannya itu semakin hari semakin menipis. Nah itu teman-teman ya, dan itu merupakan hal yang sangat wajar menurut saya gitu teman-teman ya. Kenapa sangat wajar? Karena rasa tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu dirasakannya itu sangat berkepanjangan sekali. Nah itu teman-teman, sehingga kita itu mentalnya mudah turun, kemudian keyakinannya juga semakin tidak ada gitu teman-teman. Kadang selalu berangan-angan ya, kapan ini akan sembuh, kapan ini akan membaik, apakah ini akan selamanya begini, apakah ini selamanya tidak akan membaik-membaik. Nah itu teman-teman, tanpa disadari pemikiran-pemikiran seperti itu justru dikatakan dengan keyakinannya yang turun. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian ingin cepat membaik, hal yang paling pertama justru itu adalah harus meyakini bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan membaik teman-teman ya. Karena memang bakalan membaik ya, tanpa diapa-apain juga. Asam lambung dan anestesi psikosomatis yang kalian derita itu bakalan membaik teman-teman ya. Cuman perbedaannya di sini ada dua teman-teman. Kalau seandainya kalian tidak menggunakan metodenya, itu perbaikannya akan begitu lama teman-teman ya. Nah tetapi bakalan membaik, cuman durasinya akan begitu lama. Nah itu teman-teman ya, berbeda dengan orang-orang yang selalu menggunakan metodenya teman-teman ya. Itu akan lebih cepat ya, akan lebih cepat perbaikannya teman-teman ya. Metodenya apa? Hanya 3P, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Nah kalau seandainya kalian ingin mempelajari hal tersebut, tonton video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara menumbuhkan keyakinan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis bahwa gangguan ini bakalan sembuh?
Nah itu teman-teman, pertanyaannya kan seperti itu ya. Coba kita mengulas atau flashback ke kejadian waktu pertama kali terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa kita harus mengulang ingatan kita saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dengan yang sekarang? Kita harus membandingkan. Nah itu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita mempunyai rasa yang sangat nano-nano ya. Perasaannya, cemasnya, takutnya, semuanya serba nano-nano, dan semuanya itu rasanya sangat besar sekali teman-teman ya. Kemudian bandingkan dengan yang saat ini, kita mempunyai rasa cemas ada, saat ini kita mempunyai rasa cemas ada gitu, rasa takut ada gitu, rasa was-was ada gitu teman-teman ya. Kemudian sensasi medisnya juga ada gitu ya. Nah tetapi kapasitas dan durasinya itu berbeda ketika di waktu di awal-awal. Nah itu teman-teman ya. Nah itu harus menjadi keyakinan bahwa kalian itu sekarang itu sudah mulai membaik teman-teman ya. Nah tetapi Pak, ini membaiknya itu lama. Nah itulah sifat dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semua yang namanya gangguan, semua yang namanya penyakit itu mempunyai rasa dan sifatnya tersendiri teman-teman ya. Sakit gigi mungkin rasanya begitu, durasinya juga mungkin nggak nyampe 1 bulan, 1 minggu mungkin paling lama. Nah itu teman-teman ya. Sakit demam misalkan gitu teman-teman, rasanya kan tahu sendiri lah. Rasa demam itu rasanya kayak gimana. Dan kemudian kita mengalami sakit demam itu mungkin hanya seminggu paling lama. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya memang seperti ini teman-teman ya. Rasa tidak nyamannya itu sungguh nano-nano, kemudian durasinya itu agak lama. Nah itu teman-teman, karena memang di situ yang namanya asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh pelatihan, dan yang namanya butuh pelatihan berarti butuh tempo. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis bakalan membaik teman-teman ya, cuman durasinya berbeda dengan gangguan yang lain. Nah makanya di sini kita harus dituntut dengan rasa sabar teman-teman ya. Kita harus sabar menjalaninya teman-teman. Jangan sampai keyakinan kita itu hilang. Dan kalau seandainya keyakinan kalian hilang, justru yang kalian alami itu setiap harinya itu meratapi nasib ya, meratapi nasib. Kemudian selalu membanding-bandingkan dengan orang lain yang sehat teman-teman ya. Dan tanpa disadari kalau seandainya kalian selalu meratapi nasib, kemudian selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, justru itu akan menjadi pemikiran yang sangat besar. Nah itu teman-teman, dan di situ ada nilai stres, dan ketika stres justru itu akan menjerumuskan kita ke durasi yang lebih lama lagi. Nah itu teman-teman, makanya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya kuncinya hanya belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Masa bodoh dengan sensasi, masa bodoh dengan durasi yang begitu lama gitu teman-teman. Yang penting fokus di kesenangan teman-teman ya. Fokus di 3P. Setelah 3P-nya kita jalankan, konsisten dengan 3P-nya, belajar masa bodoh aja. Lakukan apa yang kita menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Apa yang kita senang, lakukan saja teman-teman ya. Dan itu bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif kalian. Nah itu teman-teman, tanpa disadari ketika kalian selalu mengalihkan pemikiran-pemikiran itu, selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, stres kalian teralihkan, dan kalian itu durasi dari rasa tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan mudah terlewati, dan rasanya itu sangat singkat. Nah itu teman-teman, karena teralihkan ya, teralihkan dari segalanya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian merasa tidak yakin bahwa gangguan ini bakalan membaik, seharusnya kalian flashback ketika kejadian pertama kali terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dengan yang sekarang. Bandingkanlah. Nah itu teman-teman ya. Rasa cemasnya, apakah kapasitasnya sama gitu, rasanya sama. Cemasnya waktu itu kan paniknya panik attack ya. Nah sekarang panik sih ada gitu teman-teman, cuman tidak terlalu panik gitu ya. Nah itu syukuri saja, berarti itu kalian ada perbaikan, dan itu menjadi keyakinan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan membaik teman-teman ya, bakalan sembuh, bakalan terlewati semuanya. Nah itu teman-teman, nah makanya saya selalu menyatakan sama teman-teman itu, selalu mengatakan sama teman-teman itu bahwa kalian jangan terlalu banyak berpikir ini itu tentang penyakit teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah cuman satu sih sebetulnya, kalau seandainya sudah menjalankan 3P. Lakukan kesenangan saja teman-teman ya.
lakukan happy-happy, lakukan kesenangan, karena kesenangan itu bisa melupakan segalanya teman-teman ya. Nah itu karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sudah mengetahui bahwa kalian sekarang ada perbaikan tetapi durasinya agak lama, ya sudah nggak apa-apa. Karena memang itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Yang harus kalian lakukan itu adalah bersabar menjalaninya. Nah itu teman-teman, bersabar kemudian mempunyai semangat yang sangat tinggi sekali. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya rasa semangat itu tidak ada ya. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu gitu ya. Tetapi ketika rasa semangat ada, kemudian sabar menjalaninya, kemudian belajar masa bodoh dengan hal apapun gitu teman-teman ya, tanpa disadari kita itu terasa cepat membaiknya teman-teman, karena setiap harinya itu kita tidak fokus dengan penyakit, tidak fokus dengan sensasi. Nah itu teman-teman ya, yang namanya fokus itu biasanya serasa begitu lama ya, berbeda dengan ketika kita teralihkan dengan hal apapun, itu terasa singkat. Nah itu teman-teman, itu sudah lumrahnya ke sana gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang pertanyaannya diganti ya. Kalau tadi masalah perbandingan ya. Nah sekarang Pak nih, saya nih kok perbandingannya ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang dulu kemudian dibandingkan dengan yang sekarang, kok tidak ada perubahan? Misalkan seperti itu pertanyaannya. Kalau seandainya kalian tidak ada perubahan, berarti kalian tidak menjalankan metodenya teman-teman ya. Menjaga pola makan tidak dijalankan, menjalankan pola hidup tidak dijalankan, menjalankan pola pikir juga tidak dijalankan. Nah itu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kembali lagi ya, setiap gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bakalan membaik, bakalan sembuh tanpa diapa-apain juga. Namun perbedaannya ada dua. Yang pertama, kalau seandainya tidak menjalankan metodenya, itu bakalan sembuh, cuman durasinya agak lama. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian membandingkan ketika kejadian yang dulu dengan yang sekarang, kalau seandainya tidak ada perbaikan, berarti kalian tidak menjalankan metodenya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, keyakinannya misalkan tidak ada, wah ini Pak, kata Bapak Abdurrahman katanya harus dibandingkan dengan yang dulu, dengan yang sekarang. Kalau sekarang ada perbaikan, berarti itu ada perbaikan dan keyakinan pasti akan tumbuh. Tetapi sekarang saya bandingkan dari yang dulu dengan yang sekarang, kok perbaikannya tidak ada. Berarti itu keyakinan saya akan turun. Pasti akan turun teman-teman ya. Nah tetapi kalian harus memahami juga, jangan turun dulu keyakinan kalian teman-teman ya. Kembalikan lagi pertanyaannya sama Anda teman-teman. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah kalian sudah menjalankan 3P-nya? Apakah kalian sudah menjalankan metodenya? Kalau belum, lakukan saja. Kalau misalkan belum juga gitu teman-teman ya, wajar ya. Wajar kalau asam lambung dan anxiety psikosomatis kalian tidak ada perbaikan teman-teman ya, karena kalian tidak menjalankan metodenya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya kembalikan lagi sama Anda masing-masing teman-teman ya. Siapa yang pengen cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ya jalankan 3P-nya. Kalau seandainya Pak, saya itu malas menjalankan 3P-nya, saya pengennya begini-begini aja, karena rasa malasnya itu hadir, apakah bakalan membaik? Bakalan membaik teman-teman ya. Tetapi apakah kalian bisa menerima kalau seandainya sensasinya itu begitu lama? Nah itu teman-teman, makanya obatnya atau kesembuhannya itu sebetulnya ada di diri kalian masing-masing teman-teman ya. Nah itu yang saya pahami dulu, itu yang saya lakukan dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, merasakan rasa tidak nyamannya itu dengan berkepanjangan teman-teman ya. Keyakinan saya juga dulu pernah turun lah gitu teman-teman ya. Kadang kalau misal orang lihat lalu lalang dengan setiap hari jalan, setiap hari kerja mereka gitu ya, kemudian saya cuma nongkrong aja gini, itu memang suka terlintas ya. Keyakinan itu suka terlintas, keyakinan turunnya itu suka terlintas. Apakah ini saya itu bakalan membaik atau tidak? Apakah saya itu bakal normal lagi kayak mereka apa tidak? Nah itu teman-teman, ya menurut saya dan saya juga waktu itu menyadari, dan itu wajar teman-teman ya. Kenapa seperti itu saya katakan wajar? Karena memang kita merasakannya itu udah terlalu lama gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi ketika kalian mengingat saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal, kemudian dibandingkan dengan yang sekarang gitu teman-teman ya,
sangat jauh sekali ya. Perbedaannya sangat jauh sekali. Kita sudah mulai nyaman nih, misalkan sudah bisa duduk nongkrong minimal gitu ya, duduk nongkrong, kemudian sudah bisa jalan-jalan lagi, apalagi yang sudah bisa beraktivitas gitu ya. Nah itu syukuri saja, berarti itu ada perbaikan teman-teman ya. Dan itu harus menjadi keyakinan kalian bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini bakalan membaik teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi keyakinan kalian jangan turun, karena ketika kalian keyakinan turun justru itu akan menambah durasi kalian menjadi lebih lama lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika keyakinan turun, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, yang pertama selalu meratapi nasib, yang kedua selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, kemudian yang ketiganya selalu mempunyai pertanyaan yang sangat besar, kapan saya akan sembuh, kapan saya akan normal lagi kayak orang-orang. Nah itu teman-teman, tanpa disadari kejadian-kejadian itu akan menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Nah ketika stres kalian karena mempunyai pemikiran hal tersebut, itu justru akan menjerumuskan kalian ke durasi asam lambung dan artritis psikosomatis yang kalian derita itu menjadi lebih lama. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang bagaimana cara menumbuhkan keyakinan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis bahwa gangguan ini bakalan membaik, bakalan sembuh total. Bagaimana cara menumbuhkan keyakinannya? Kalau untuk menumbuhkan keyakinannya itu, caranya itu cuman membandingkan saja kejadian kalian yang dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis di awal-awal, bandingkan dengan yang sekarang. Kalau seandainya ada perbaikan, fix itu berarti ada perbaikan teman-teman ya, dan itu bisa menumbuhkan keyakinan kalian bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang kalian derita bakalan membaik teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang sudah membandingkan kejadian pertama di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis dengan yang sekarang, kalau seandainya kalian belum ada perbaikan, berarti fix juga kalian belum menjalankan 3P-nya. Nah itu teman-teman, dan kemudian Pak, bagaimana cara mempelajari 3P-nya? Tonton video-video sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan yang minimal menjadi teman kalian lah saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, apalagi yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian saya minta maaf sama teman-teman ya, di video yang kemarin ada 2 video, 3 video itu saya jarang komen karena sekarang musim hujan, dan kemudian kemarin juga saya sempat tidak share video teman-teman ya, karena setiap hari di sini hujan. Padahal di awal-awal rencananya itu ketika sekarang libur sekolah, itu saya akan share video di Asian Village ya. Dan mohon teman-teman bagi yang belum mengetahui channel Asian Village, tolong kunjungi juga channel Asian Village. Channelnya ada di ada di deskripsi video ini teman-teman ya, kalian tinggal klik kemudian kunjungi juga, dan mohon dibantu subscribe-nya juga teman-teman, karena itu channel saya juga. Cuman yang channel yang satu itu, yang Asian Village itu tentang keseharian saya gitu teman-teman ya, nggak terlalu spesial ya sebetulnya video yang di Asian Village itu nggak terlalu spesial, karena kesehariannya itu cuman di sawah, cuman mancing-mancing, kemudian main-main sama anak-anak, cuman gitu-gitu aja sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, tetapi mohonlah bantuannya, kalian kunjungi channel Asian Village, kemudian bantu subscribe-nya juga. Rencana sekarang itu karena sudah libur sekolah, saya itu akan share videonya itu sering di Asian Village teman-teman ya. Tetapi kemarin udah libur 3 hari juga saya nggak share video karena ya cuaca kurang mendukung teman-teman, hujan terus ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang bagaimana cara menumbuhkan keyakinan. Semoga saja itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja itu menjadi menambahkan keyakinan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang kalian derita itu bakalan membaik, karena memang bakalan membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa sebelum videonya saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman semuanya, bagi yang belum membaik semoga saja cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu,
baik dari emosinya, semangatnya, moodnya, pokoknya semuanya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.